Pembahasan selanjutnya adalah tentang kalam Arab. Kalam maknanya adalah perkataan. Jadi, dikatakan dengan kalam Arab karena yang dibahas di sini adalah perkataan orang Arab, bukan perkataan orang Indonesia ataupun perkataan orang-orang yang lain. Oleh karena itu, pembahasan kali ini fokus pada pembahasan kalam Arab. Untuk bisa disebut dengan kalam Arab harus memenuhi 4 syarat. Apa saja 4 syarat tersebut? 4 syarat tersebut adalah: yang pertama adalah lafadz. Untuk bisa disebut dengan lafadz harus memenuhi 2 unsur. Unsur yang pertama, dia harus berupa suara. Dan yang kedua, dia harus mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi yang pertama harus berupa suara. Jikalau hanya sekedar tulisan saja tanpa ada suara, maka itu masih belum bisa disebut dengan lafadz. Kita ambil contoh. Ini masih belum bisa disebut dengan lafadz. Kenapa? Karena masih belum mengandung suara, hanya sekedar tulisan. Akan tetapi ketika sudah dibaca menjadi Zaid, Zaidun, Zaidan atau Zaidin, maka ini sudah memenuhi salah satu unsur bisa disebut dengan lafadz. Kenapa? Karena sudah mengandung suara. Yang kedua, suara tersebut harus mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Seperti ini, lafadz Zaid. Ini sudah bisa disebut dengan lafadz. Kenapa? Karena di samping dia sudah terdapat suara dan dia sudah mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Ada huruf za, ya, dan dal. Beda dengan suara yang memang sekalipun suara tersebut ada tapi tidak mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, seperti kata-kata saya. Saya ini ada suara, tapi pada tulisan saya ini tidak terdapat huruf hijaiyah, maka ini bukan disebut dengan lafadz. Jikalau saya ini kemudian ditulis dengan tulisan semacam ini, maka ini bisa disebut dengan lafadz. Kenapa? Karena tadi sudah mengandung suara dan sudah mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, yaitu huruf sin, alif, ya, dan alif. Jadi lafadz harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama harus berupa suara, yang nomor 2 harus mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus mufid. Yang dimaksud dengan mufid tersebut harus dapat dipahami. Yang dimaksud dengan dapat dipahami adalah perkataan tersebut sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi ketika terdapat suatu kata-kata, manakala kata-kata tersebut masih menimbulkan pertanyaan di dalam hati, maka itu masih belum bisa disebut dengan mufid. Kita ambil contoh kata-kata atau kalimat yang masih mengandung pertanyaan. Seperti contoh, in ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun artinya adalah jika Zaid berdiri. Kata-kata ini masih belum sempurna. Karena masih belum sempurna, sehingga dia masih menimbulkan pertanyaan. In ja'a Zaidun, jika Zaid berdiri, jelas akan menimbulkan pertanyaan, ada apa atau kenapa Zaid itu berdiri? Maka lafadz in ja'a Zaidun masih belum bisa disebut dengan mufid. Sekalipun di sini tersusun dari beberapa lafadz. Contoh kata-kata yang sudah masuk dalam kategori mufid seperti ana akulu, saya makan. Kata-kata saya makan ini sudah dapat difahamin, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan.
sehingga tidak terdapat pertanyaan lagi. Orang sudah memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah saya makan. Maka kata-kata ana akul ini sudah termasuk mufid. Syarat yang ketiga, dia harus murakkab. Yang dimaksud dengan murakkab di sini harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi untuk bisa disebut dengan kalam, dia itu harus tersusun. Tidak boleh hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Seumpamanya lafaz Zaid. Ini masih belum bisa disebut dengan murakkab. Murakkab tersebut harus minimal terdiri dari 2 kalimat. Seumpamanya Zaidun yakulu. Zaid makan, maka ini masuk dalam kategori murakkab. Atau lebih dari 2. Zaidun yakulus samak. Zaid makan ikan, maka ini sudah bisa juga disebut dengan murakkab. Syarat yang keempat, dia harus wadha'. Wadha' di sini terdapat 2 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu harus disengaja. Dan yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk bisa disebut dengan wadha', yang pertama dia itu ucapannya harus disengaja. Jikalau terdapat lafaz yang sudah tersusun dan sudah dapat dimengerti, akan tetapi ucapan tersebut tidak diucapkan dalam keadaan disengaja atau dalam keadaan sadar, maka kata-kata tersebut masih belum bisa disebut dengan wadha'. Seperti ucapannya orang yang mengigau. Ketika orang tidur, ada kalanya dia itu mengigau. Dan dia mengigau seumpamanya mengatakan lafaz Assalamualaikum. Ini sudah lafaz. Sudah terdapat suara dan sudah mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Sudah mufid, sudah dapat difahami, sudah dapat dimengerti bahwa maksud daripada Assalamualaikum itu adalah mendoakan, adalah mengandung doa. Kemudian sudah tersusun dari beberapa kalimat. Tetapi karena memang dia mengucapkan dengan tanpa adanya kesadaran, maka dia tidak bisa disebut dengan wadha'. Yang nomor 3, kata-kata tersebut harus merupakan bahasa Arab, bukan bahasa selain Arab. Seumpamanya ada kata-kata saya pergi ke toko. Ini masih belum bisa disebut dengan wadha'. Sekalipun ini ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah, seumpamanya saya, kita ganti dengan kata-kata seperti ini. Ini tetap masih belum bisa disebut dengan wadha'. Kenapa? Karena saya pergi ke toko ini bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi untuk bisa disebut dengan wadha', yang pertama dia harus diucapkan dengan sadar dan disengaja, dan yang nomor 2 harus merupakan bahasa Arab. Jadi untuk bisa disebut dengan kalam Arab harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama harus berupa lafaz. Yang nomor 2 harus mufid. Yang nomor 3 harus murakkab. Dan yang nomor 4 harus wadha'. Jikalau keempat unsur ini sudah terpenuhi, maka ini sudah bisa disebut dengan kalam.